Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rama Yeni Fitri dengan NIM 21042350. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanosalina SIP MAP. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan secara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses perencanaan. Yang pertama, proses politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan, hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN atau RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional untuk itu. Selanjutnya, proses partisipatif. Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain melalui melaksanakan serbang. Yang keempat, proses top-down and bottom-up. Dilaksanakan menurut tampilan pemerintahan. Organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, Badan Pengawas Keuangan dan Lembaga Pembangunan. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, Bappenas, lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jabatan Kepala Bappenas dijabat oleh Menteri Perencanaan. Yang ketiga, Kantor Staf Presiden. Tugasnya menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dan yang terakhir adalah Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariat negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Domain swasta dan masyarakat menjadi kunci penggerak roda perekonomian masyarakat. Sinergitas dan kolaborasi ini tidak hanya pada tataran implementasi, tapi harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, yaitu mencakup yang pertama, partisipasi dalam proses pembangunan, yang kedua, partisipasi dalam pertanggungjawaban hasil pembangunan, yang ketiga, partisipasi dalam menerima kembali pembangunan. Selanjutnya, keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Yang pertama, meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging kepada masyarakat terhadap suatu program, sehingga menjamin kesinambungan program tersebut. Yang kedua, mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga negara yang terlibat dalam implementasi program. Yang selanjutnya, mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sharing risk dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, sharing dana sehingga ketergantungan pada APBD berkurang. Dan yang terakhir, merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government. Mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor, tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk
tidak hanya meningkatkan, tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan dengan kerjasama erat dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan TPB atau SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat. Lokalisasi TPB atau SDGs dilakukan dengan 3 penekanan, yaitu pengarusutamaan, percepatan, dan pencapaian. Selanjutnya, tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goal atau MDG yang selesai tahun 2015 lalu. Indonesia terlambat 8-10 tahun dalam pelaksanaan MDG, sehingga belum mampu mencapai target 19 indikator dari 67 indikator MDG. Indikator yang tidak tercapai antara lain mengurangi penduduk miskin, menekan kematian ibu melahirkan, dan minimalkan jumlah balita bergizi kurang. Sebagian besar dari indikator di atas ada dalam sektor kesehatan, namun dipicu berbagai sektor lain seperti pendidikan, sanitasi, dan keterbatasan infrastruktur. Kegagalan pencapaian target MDG juga disebabkan kurang dilibatkannya kelompok masyarakat sipil dan dunia usaha. Selanjutnya, SDG berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. Implementasi SDG menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.